Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatir Muhammad, NPM 145700528. Bella, saya akan menjelaskan pertemuan 10 dan 11 itu adalah membuat dokumen dengan latex. Yang pertama, eh, struktur latex. Latex itu adalah dokumen. Itu terdiri dari dua bagian utama, ada preamble dan body. Preamble itu di atas dokumen dan digunakan untuk mendefinisikan jenis dokumen. Menambahkan package yang dibutuhkan itu menentukan informasi seperti judul, penulis, tanggal. Kalau body itu seperti berisi sebuah teks merupakan untuk dokumen. Nah, setelah preamble, bagian utama dokumen dimulai dengan begin dokumen dan diakhiri dengan end dokumen. Di dalam bagian ini disuruh dokumen dituliskan seperti teks, judul bagian table, dan lain-lainnya. Struktur ini membantu penyusunan dokumen menjadi lebih terorganisir, lebih mudah dikembangkan sesuai kebutuhan. Kalau spasi dalam latex itu menggunakan garis backslash 2 di akhir baris. Nah, seperti ini contohnya. Baris backslash 2 kali atau V space kurung kerawal 2 cm atau baris 2 backslash. Itu mengosongkan baris sepanjang 2 cm. Nah, jika ingin membutuhkan spasi sejauh beberapa sentimeter antara dua kata, dibutuhkan perintah sebagai kata 1 backspace H space kurung kerawal 2 cm kata 2. Itu 2 cm. Yang selanjutnya ada alignment dalam latex. Jika ingin mengatur dokumen rata kiri, itu seperti berikut. Ini tuh kayak di Microsoft Word. Jadi, kita bikin dulu flush left dan kita isi dokumen yang diatur dengan rata kanan. Terus kita end flush left-nya. Kalau kanan itu sama kayak flush left, tapi bedanya flush right. Kalau center itu adalah bagian tengah, jadi sama aja kayak flush left atau flush right, tapi bedanya di bagian flush right ini atau flush left itu diganti dengan center dan juga di end dengan center. Nah, jadi keterangan dalam teks. Jika ingin menambahkan keterangan pada file yang tidak ingin dicetak, ini sama kayak komen yang ada di uh, bahasa pemrograman lainnya. Itu dengan tanda persen atau modulus. Contohnya ini kita bisa lihat ini ada modulus, ini keterangan atau komen. Baris ini tidak tercetak dalam file keluaran. Terus di sini ada karakter-karakter khusus dalam latex. Jadi biar kita tidak, misalnya nih kayak kita komen tadi, itu bakalan jadi komen kalau kita cuma pakai persenan doang. Nah, kalau kita tambahin backslash sama komen persenan tadi, itu bakalan jadi karakter. Kayak ini yang di tabel ini. Dan di sini juga ada ukuran font dalam latex, itu ada 5 pt, 7 pt, dan seterusnya. Jenis-jenis fonts dalam latex itu ada serif font, itu biasanya dalam kayak penggunaan dalam skripsi, makalah, artikel, dan lain-lain. Caranya teks RM, Roman. Kata serif font itu biasanya digunakan dengan Beamer atau dokumen yang ingin tampilkan modern atau casual. Nah, caranya sama kayak Roman tadi, tapi bedanya teks SF, sans serif. Sedangkan monospace itu digunakan untuk source code atau menunjukkan teks teknik, nama file atau command line. Nah, sama aja kayak seperti serif font tadi dan Roman. Itu bedanya cuma teks kita pakai TT, berarti monospace seperti code. Kalau kita ingin memberikan warna, itu kita pakai Xcolor. Jadi untuk package kita masukkan color, use package Xcolor. Jadi cara menambahkannya kita backslash text color kurung kurawal red. Nah, ini berarti teksnya merah. Begitu juga dengan warna-warna lain. Terus jenis list dalam latex itu ada another list, itu berarti tidak bernomor. Jadi kayak item biasa gitu, kayak ada pisang, apel, dan mangga. Jadi dia nggak ngurut, nggak ada 1, 2, 3. Kalau order list itu kita bisa uh, yang daftar berurutan seperti 1, 2, 3. Nah, di sini ada contohnya.
kita bikin enumerate. Nah, kita buka itu item, buka dokumen, dan kita bikin apa yang kita mau kita list gitu. Terus kita end dengan enumerate. Kalau description list itu ada daftar definisi. Description list menggunakan memberikan definisi istilah. Jadi kayak ada titik-titiknya gitu. Nah, caranya kita bikin deskriptif. Nah, item latex, item font, item color. Itu tuh sistem typesetting untuk dokumen ilmiah, sedangkan item font gaya huruf. Item color itu menambahkan warna. Nah, baru kita tutup dengan end description. Nah, ada nested list. Itu tuh bisa meletakkan item size di dalam enumerate atau sebaliknya. Contohnya itu kita bikin dulu enumerate-nya, terus kita bikin item itu namanya buah-buahan atau bisa kalian ganti yang lain-lain. Terus kita bikin item size, item pisang, item apel. Terus kita tutup dengan n item size. Terus kita bikin lagi nih item sayur-sayuran, bikin item size, item bayam, item wortel, dan lain-lain. Kalian bisa ganti sesuka kalian. Terus kita tutup dengan item size, terus kita tutup and enumerate. Nah, cara menambahkan gambar itu bisa dengan dokumen kelas artikel dan kita pakai use package GraphicX. Nah, itu tuh buat menambahkan gambar yang ada di dalam teks latexnya. Nah, terus dengan itu kita harus menambahkan suatu file ke dalam latex kita biar agar bisa kebaca oleh si latexnya ini file JPG atau image lah. Nah, keterangannya ada seperti di tabel ini, ada figur, ada H, ada centering, infographic, with 1.0, 1.5, text width, caption, label. Nah, table, kalau kita mau bikin table, itu caranya dengan float table. Nah, float table ini contoh penggunaannya, kita bikin dulu ya, bikin table H, H, terus kita centering, kita bikin tabular, kita bikin table dan headline, dan kita bikin dalamnya itu nama, umur, terus kita spasi. Headline, Nadia 20, misalnya Arif 22, headline, terus kita tutup. Nah, terus kita bikin caption, ini adalah data mahasiswa. Berarti data mahasiswa tadi tabelnya ada Nadia umurnya 20, Arif 20. Terus kita tutup dengan end table. Nah, table dengan lebar otomatis itu pakai tabular X. Berarti kita pakai use package lagi, itu namanya use package tabular X. Nah, kita buka dulu, bikin tabular X dan kita nambahin lebar dari teksnya. Terus kita isi tabelnya. Dan sama kayak tadi, kita bikin headline, terus bikin ini, terus kita tutup pakai end tabular X. Nah, langkah-langkahnya itu sangat gampang. Kalian buka dong website Overleaf, terus kalian register kalau kalian nggak punya akun. Nah, kalian bisa klik di sini, new blank project. Di sini, new project, itu tuh kalian bisa menambahkan project baru dalam, kalian bisa ngedit di dalam Overleaf ini, atau text latex. Nah, terus kita bikin section atau subsection. Kalian bisa contoh yang saya bikin, itu kita sudah bikin sebelumnya seperti ini. Nah, jadi kita pakai dokumen artikel, terus use package GraphicX itu bergambar tadi, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, terus kita bikin deh. Nah, ini kan ada file image. Nah, ini kita masukkan image-nya ke dalam sini. Nah, ini ada image screenshot 2025 bulan 5 tanggal 1 dan itulah. Dan .png. Terus kalian bisa caption, aku ada DTW Sableng. Nah, itu captionnya ada di sini. Figur 1. Nah, terus cara bikin mini page yang dalam kotak atau ya kotak. Nah, di sini kita bikin mini page. Kita bikin lebarnya berapa? Saya pilih dengan 0,9 karena cocok dengan gambar saya. Nah, kita isi deskripsinya. Terus kita in mini page. Terus dengan tadi kita bikin mini table. Di sini ada kegiatan hari Senin kuliah PDT, Gibran TC, Selasa kuliah Pemret, Selasa, dan ini table 1. Dan kayak tadi saya jelaskan. Terus dengan cara bikin table 1 ini, kita bikin caption. Itu ada jadwal kegiatan. Terus kita end table, kita end dokumen. Seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini. Baiklah, sekian saja
materi yang saya jelaskan tentang membuat dokumen dengan LaTeX. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.